Salam. Yang mengucapkan salam Tuhan berkati, dan yang tidak mengucapkan juga Tuhan berkati. Hari ini kita sampai di minggu kita, Minggu Judika, yang artinya berilah keadilan kepadaku ya Allah. Minggu Judika yang artinya berilah keadilan kepadaku ya Allah. Jemaat yang terkasih, melalui minggu kita hari ini, Minggu Judika, kita diingatkan untuk selalu membawa persoalan hidup kita kepada Allah. Karena Allah itu adalah adil. Allah itu adil adanya. Jadi segala persoalan kita, mari kita bawa kepada Tuhan dan meminta keadilan dari Tuhan. Dan juga agar kita dijauhkan dari orang-orang yang tidak jujur dan yang penipu. Jadi agar kita selalu terhindar dalam hidup kita dari orang-orang penipu, kita harus tetap menyerahkan segala hidup kita dan persoalan hidup kita kepada Tuhan. Melalui minggu kita, Minggu Judika, dikatakan berilah keadilan kepada Dia. Jadi selalulah membawa segala persoalan hidupmu kepada Allah, sebab Dia dapat menyelesaikan semua persoalan hidupmu dengan adil. Karena keadilan Allah adalah lurus, tidak seperti keadilan manusia yang selalu tipu, tapi keadilan Allah selalu lurus. Jadi segala persoalanmu tetap bawa kepada Tuhan. Dan topik minggu kita hari ini mengatakan dosamu telah diampuni. Dosamu telah diampuni. Bagaimanakah perasaan kita jika Tuhan saat ini hadir dan mengatakan kepada dosamu telah diampuni? Pasti perasaan kita berat. Sekarang jika Tuhan mengatakan dosamu telah diampuni, coba kita menjawab, terpujilah Tuhan Maha Pengasih. Amang dua bilang, dosamu telah diampuni. Amin. Luar biasa. Begitu dengannya jika Tuhan pada saat ini mengatakan kepada kita, dosamu telah diampuni. Pertanyaan sebelum kita masuk ke dalam kepada kita, siapakah di antara kita yang pernah mencoba dan tidak sanggup membayar? Coba kita bayangkan kita meminjam uang dan kita tidak sanggup lagi membayarnya, tetapi orang yang kita pinjamkan mengatakan, utangmu sudah lunas. Itu negara. Tapi pernahkah terjadi begitu? Pernah. Puji Tuhan, berarti masih ada orang yang baik di dunia. Khotbah kita tadi tentang Yesus mengampuni dosa. Dalam nas yang sudah kita baca, sebelum kita ke ayat ini, jika kita melihat ayat sebelumnya, Tuhan Yesus dijamu oleh orang Farisi yang bernama Simon.
dijamu untuk makan bersama di rumahnya yang bernama Simon. Dan Yesus datang ke sana. Dan saat Yesus datang ke sana, seorang perempuan berdosa juga datang ke sana dan langsung datang kepada Yesus dan menangis di kaki Yesus, bahkan air matanya sampai menetes ke kaki Yesus. Karena saking banyaknya air matanya menetes ke kaki Yesus, dia membuka tali atau ikat rambutnya sehingga dia membasuh air matanya itu yang ada di kaki Yesus dengan rambut. Bahkan dia membawa minyak wangi yang mahal untuk meminyaki kaki Yesus. Dan ini dilihat oleh Simon dan orang-orang Farisi yang ada di sini. Dan mereka mulai mempertanyakan kenabian Tuhan Yesus. Sebab mereka belum percaya bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan. Bagi Simon dan orang-orang Farisi, Tuhan Yesus pada saat itu adalah seorang nabi. Sehingga mereka mempertanyakan kenabian Yesus. Bagaimana mungkin seorang nabi membiarkan seorang pendosa datang kepadanya, bahkan memiliki. Menurut mereka, minyak yang dibeli oleh perempuan itu juga hasil dosa perempuan. Karena memang perempuan itu terkenal dengan dosa-dosa yang telah dia kerjakan. Dia dikenal dengan dosanya seorang benci. Seorang bencina, kalau istilah sekarang itu adalah seorang pelacur. Yang sebelumnya dia telah diselamatkan oleh Tuhan Yesus dari hukuman raja. Sebenarnya dia akan dilempari dengan batu sampai mati, tapi Yesus menyelamatkan nyawa. Itu sebabnya dia datang kepada Yesus berlutut mengucapkan terima kasih atas penyelamatan Tuhan Yesus dan pengampunan Tuhan Yesus atas dosa. Dan Yesus mengetahui bahwa di dalam hati Simon itu ada pertanyaan, dan Tuhan tahu dalam hatinya, sehingga dia memanggil Simon, ingin menegur Simon, tapi tidak dengan langsung. Seperti biasa, Tuhan kita Yesus selalu mengajar dengan perumpamaan. Tuhan Yesus selalu mengajar dengan perumpamaan. Dan Tuhan Yesus juga mengatakan perumpamaan kepada Simon seperti ini. Jika ada seorang yang meminjamkan uangnya, yang satu 500 dinar dan yang satu 50 dinar, dan yang meminjam uang itu tidak sanggup lagi membayar, dan dia mengampuni mereka dengan menghapus hutang. Siapakah yang lebih berbahagia? Orang yang dihapus hutangnya yang 500 dinar atau yang 50 dinar? Tentu Simon menjawab secara logikanya, yang berhutang 500 dinar yang paling berbahagia, karena hutang yang paling besar dihapus dibandingkan yang berhutang 50 dinar. Pada saat itu 1 dinar itu upah kerja harian satu orang. Jadi 1 dinar itu adalah upah kerja 1 hari pada saat itu. Jadi jika ada 500 dinar itu sudah besar pada saat itu, dan juga 50 dinar.
Dan Simon menjawab bahwa yang mempunyai hutang yang lebih besar. Dan itu yang dikatakan Tuhan kepada Simon. Perempuan itu merasa dosanya yang paling besar diampuni sehingga dia sampai bersujud berterima kasih. Sedangkan kau yang sudah mengundang saya makan, dalam tradisi Yahudi, orang yang diundang makan harus disediakan air untuk mencuci kakinya. Sedangkan Simon tidak menyediakan itu. Berarti Simon mengundang Tuhan Yesus pada saat itu tidak dengan ikhlas hati, setengah-setengah hati. Dan itu ditegur oleh Tuhan. Dan dikatakan oleh Tuhan Yesus lagi, engkau tidak mencium aku, sedangkan perempuan itu mencium aku. Tradisi di Yahudi juga, jika mengundang seseorang harus mencium sebelum masuk ke dalam. Dan Tuhan juga menegur dia melalui perempuan itu. Dia mengurapi aku dengan minyak wangi. Engkau tidak mengurapi rambutku dengan minyak. Artinya perempuan berdosa itulah yang lebih baik di hadapan Tuhan Yesus daripada Simon yang sudah mengundang Tuhan Yesus untuk bersama. Apa yang bisa kita lihat di situ? Dari perumpamaan Tuhan Yesus yang hutangnya lebih besar tentu lebih berbahagia. Sekarang pertanyaannya, yang dosanya yang lebih besar diampuni, perempuan itu tentu berbahagia. Justru sekarang banyak orang merasa dosanya kecil, sama seperti Simon tadi, merasa dosanya kecil, lebih besar dosa perempuan itu. Selalu merasa dosanya lebih kecil dibandingkan. Untuk jujur ini, merasa kita kurang berdosa di mata siapa. Apa belum tentu berdosa di mata siapa. Jangan-jangan dosa kalau. Tapi terlalu sering kita merasa dosa kita lebih kecil. Alana merasa otik dosa di jolma makanan dan ulu roh baris jolma. Kecilnya dosa. Seandainya dia merasa dosanya besar, telah diampuni, tentu dia akan datang berterima kasih, dapat kebaikan, dapat kerukunan. Roh bagas jorol, mor berasa dosana bergei disesa Tuhan Yesus. Ada terkadang merasa dosa tak otik, jadi yang merasa kita dosa tak bergei disesa. Di hadapan Tuhan sama seperti tadi yang berhutang. Hutang yang besar sama hutang yang kecil sama. Di hadapan Tuhan juga dosa yang besar, dosa yang kecil sama hukumnya, sama akibatnya, sama di hadapan Tuhan, sama upahnya. Upah dosa adalah upah dosa adalah seandainya Tuhan tidak menebus dosa kita, seandainya Tuhan Yesus tidak menebus dosa kita, upah kita adalah maut. Tuhan mati dari keamanan. Saudari yang ditebus Tuhan Yesus kita, marhite hamamatena 2000 tahun masih. Tuhan mati dari Adai ditebus kita marhite moderna hargai.
Istilahnya di dulu juga iman naik sini ngobrol tiga bikaan itu alipar dimora sama mati itu terus disesa juga sampai kita pusat kita yang paling besar untuk diampuni oleh Tuhan. Sekarang bagaimanakah sikap kita kepada Tuhan yang telah mengampuni dosa kita? Bagaimanakah sikap kita? Apakah sikap kita seperti Simon yang merasa dosanya kecil? Ataukah kita seperti perempuan yang berdosa itu? Seorang perempuan berzina itu yang merasa dosanya besar dan merasa dosanya yang besar telah diampuni Tuhan, melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Soal si Simon itu kita soal perempuan tak suku menjual kita semua. Molo soal perempuan ini manikannya. Kalau berkah dulu sampai disesa itu bergema lasmi rohat ibadah lasmi rohat baik baik mah terbaik sudah kita jolma panmuri mah Tuhan. Sekarang apakah kita sudah memberikan yang terbaik kepada Tuhan? Nungal kalian adiknya jadi kita seorang perempuan dimiai semacam jenis lagi dia harga bahkan dia rela menundukkan diri serendah-rendah. Di manakah dia menundukkan diri serendah-rendahnya? Dia bersujud kaki Yesus, bahkan membuka ikat rambut seorang perempuan itu mahkotanya adalah rambut. Dia rela mahkotanya itu, kebanggaannya itu membanggakan Yesus. Betapa dia merendahkan diri di hadapan Tuhan, bahkan kehormatan. Mungkin selama ini adalah rambutnya adalah kehormatan, sebab seorang raja pasti rambutnya indah, pasti, karena dia akan menarik. Tetapi dia buang segala kehormatannya itu di hadapan Tuhan. Dia bersujud seperti lagu kita tadi. Dibuka Tuhan Yesus. Coba kita nyanyikan tadi nomor berapa? Sama-sama kita. Coba inang yang nomor 29 musik kita nyanyikan satu ayat kita bikin di sini. Coba yang nomor 29 tadi ya. Ini bukan doa, kita nyanyikan satu ayat. Tuhan Yesus.
itu sampai hendaknya dirinya bersujud tersyukur di hadapan Tuhan karena membawa dosa-dosa. Kita juga jangan pernah jangan malu dengan kebanggaan kita, jangan merasa kita hebat, merasa dosa kita kecil. Jangan bawa semua dosa-dosamu ke muka Tuhan Yesus. Segala dosamu akan diampuni. Amin. Kita